Hadir, Pak. Imaduddin, Muhammad Imaduddin. Hadir, Pak. Muhammad Habib Al-Ma'ruf. Hadir, Bapak. Muhammad Rafi Afila. Tony Krisbiantoro. Raffi Afila hadir, Pak. Raffi Afila hadir, Pak. Nasihatun Nadifah. Hadir, Pak. Naura Salaisa Erna Shanto. Hadir, Pak. Restu Adining Tias. Hadir, Putri Pak. Samso. Oke. Rara Clarissa Devi Ramadhani. Ramadanti. Salsabila Azaria Marisa. Salsabila Azaria hadir, Pak. Oke. Siti Habbatin Nafidha. Saya hadir. Yasinta Putri Abdullah. Hadir, Pak. Zahratun Nisa. Hadir, Bapak. Mustafa Haikal. Abdul Kudus. Hadir, Pak. Hadir. Ahmad Bagus Mutmainun Billah. Hadir, Pak. Hadir. Aden Anasya Panjiraihan. Hadir, Bapak. Afida Inayati. Hadir, Pak. Afifah Dwi Cahyanti. Hadir, Pak. Alfia Ayun Nurhayati. Hadir, Bapak. Alia Rahma Salsabila. Hadir, Pak. Alia Zulfana. Hadir, Bapak. Anissa Rahma. Anissa Rahma Fadila. Hadir, Pak. Aok Takila Aura Nabigha. Okta hadir, Pak. Ayu Ananda. Hadir, Pak. Dimas Ahmad Masaid. Ermu Khorik. Fikri Al-Studi. Hadir, Pak. Ilham Fauzi. Hadir, Pak. Nurul Arifin. Nurul Arifin hadir, Pak. Saiful Anwar. Oke ya. Pak, mohon maaf, A'la hadir, Pak. Tadi speakernya mati. Oke, saudara-saudara sekalian. Kita hari ini akan membahas tentang ini apa namanya hukum perkawinan Islam. Sebentar saya share dulu. Oh, ini yang muncul ya. Sebentar. Jendela. Oh, ini kontrak.
Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini atau saat ini di semester atau di kelas Anda ini, saya mendapatkan tugas untuk mengajar hukum perkawinan Islam. Ini salah satu mata kuliah, jadi mungkin Anda sudah pernah mendengar bahwa salah satu mata kuliah di universitas, jadi ada mata kuliah universitas, ada mata kuliah di level fakultas, dan ada mata kuliah di level prodi, levelnya di tingkat fakultas. Karena di fakultas syariah, maka seluruh prodi yang ada di fakultas syariah itu akan mata kuliah ini adalah hukum perkawinan, tensi program studi hukum ekonomi syariah, gitu ya. Nah, tetapi karena Anda di fakultas syariah dan hukum, maka tentu tema-tema di dalam hukum perkawinan harus paling tidak mengetahui, lebih-lebih kalau memahami, ya. Karena itu saudara-saudara sekalian, ini mata kuliah level fakultas. Nah, pada kesempatan ini akan saya sampaikan proses perkuliahan yang akan kita laksanakan 1 semester ke depan, ya. Nah, apa tema-tema yang akan kita bahas? Ya, tema-tema yang akan kita bahas karena minggu kemarin kita tidak bisa atau belum bisa bertemu, maka pada pertemuan luring atau pertemuan yang kedua nanti setelah pemilu di kelas itu, saya akan menyampaikan tema yang kedua atau pertemuan yang kedua itu tentang khitbah, pengertian syarat-syarat akibat hukum dan hukum melihat wanita yang dikhitbah. Khitbah itu lamaran, ya, lamaran. Nah, adapun tema-tema selanjutnya mulai dari pertemuan yang ketiga, yakni tema tentang perkawinan, pengertian dasar hukum, hukum perkawinan, tujuan dan hikmah, serta prinsip-prinsip perkawinan ini nanti akan disampaikan secara kelompok berupa makalah oleh 4 orang ini. Ahmad Baihaqi Maksan, Ahmad Wafirin, Akbar Putra Ramadan, dan A'la Al-Kabir. Nah, 4 orang inilah yang akan presentasi. Oleh karena itu, pada pertemuan yang ketiga nanti, berarti kalau dihitung hari ini, masih ada waktu 2 minggu, sekitar 2 minggu, untuk menyusun makalah dengan judul ini. Nanti akan saya share di grup, juga nanti akan saya share di Google Classroom. Jadi nanti Anda diminta seluruhnya yang mengikuti mata kuliah ini untuk juga join di kelas yang kita sediakan di Google Classroom. Kelompok yang atau tema yang keempat atau kelompok yang kedua itu tentang rukun dan syarat perkawinan. Ya. Penjelasannya yang perlu diurai di dalam makalah itu adalah rukun, syarat-syarat, dan walimatul arus. Nah, di dalam tema walimatul arus ini nanti perlu diurai tentang pengertian hukum dan hikmahnya, ya. Apalagi kalau kemudian didukung dengan budaya atau tradisi walimatul arus atau walimatul urus di masyarakat kita. Ini nanti akan disampaikan oleh Alvina Rahmalia, Amanda Putri Rahmita Aulia, Anissa Sulistia, dan Anissa Ita Amalia. Tema yang kelima, ini tentang mahar. Ya. Yang dibahas di dalamnya adalah pengertian mahar, dasar hukum, syarat-syarat, kadar atau jumlah mahar itu, dan macam-macam mahar.
Ini disampaikan oleh Brian Saifuddin Rajendra, Hafid Azkiyauddin, Lasa Yundafira, dan Muhammad Ariful Wahid. Tema yang keenam tentang kafa'ah. Mahar ini kalau istilah masyarakat kita mas kawin ya, cuma sudah menjadi bahasa Indonesia. Kemudian yang keenam, tema yang keenam adalah tentang kafa'ah. Berisi tentang pengertian, dasar hukum, macam-macam, pendapat ulama, tujuan dan hikmah. Kafa'ah ini sepadanan ya antara kedua mempelai. Ini disampaikan atau dipresentasikan oleh Muhammad Zaidan Fahmi Irsyadillah, Muhammad Imaduddin, Muhammad Habib Al-Ma'ruf, dan Muhammad Rafi Afila. Yang ketujuh, wanita yang haram dinikahi. Orang haid ya, dinikahi. Nah, tema yang dibahas adalah pengertian muharramatun nisa atau wanita yang haram dinikahi, kemudian dasar hukum, macam-macam, dan sebab-sebab terhadirnya mahram. Ingat saudara-saudara sekalian, istilah muhrim itu yang sering dipakai itu sebenarnya istilah yang salah kaprah, ya. Istilah yang salah kaprah. Sebenarnya istilahnya bukan muhrim, tapi mahram. Kalau muhrim itu bermakna orang yang sedang berikhram, itu muhrim. Nanti jangan salah lagi kalau kemudian ketemu orang, ada yang ingin salaman, mohon maaf bukan muhrim. Itu salah kalimat itu. Yang benar mohon maaf kita bukan mahram. Mahram itu artinya yang diharamkan. Nggak boleh nanti setelah mengikuti mata kuliah ini masih salah. Itu namanya sudah tahu ilmunya tapi tetap dilaksanakan atau diucapkan itu tidak benar ya. Jadi namanya mahram. Nah, ini akan kita bahas. Jangan sampai kemudian terjadi dalam keluarga kita masih saudara punya hubungan mahram itu nekat untuk dinikahi. Ini bahaya. Yang kedelapan adalah ujian tengah semester. Saudara-saudara sekalian, ujian tengah semester ini nanti tidak berupa pertanyaan yang harus Anda jawab. Ya, tetapi berupa tugas tentang fenomena perkawinan, pernikahan di tengah masyarakat. Bisa tentang khitbah, bisa tentang perkawinan, itu masalah-masalah yang bisa diangkat, bisa tentang mahar, bisa tentang kafa'ah, bisa tentang masalah mahram atau muharramatun nisa. Umpamanya di dalam ajaran agama Islam itu tidak ditentukan atau tidak diharuskan mahar itu sekian, ya. Tidak ditentukan mahar itu harus berupa A, harus berupa B, harus berupa C. Tetapi tidak jarang kemudian ada fenomena yang ada di masyarakat bahwa mahar itu diminta sekian. Ya, diminta sekian oleh calon mempelai putri. Kalau tidak bisa memberikan mahar sekian, maka tidak bisa diteruskan dalam jenjang pernikahan. Nah, ini fenomena menarik. Ada perilaku masyarakat, budaya masyarakat yang nampaknya bertentangan dengan ajaran agama. Ini bisa diangkat menjadi satu kasus yang menarik untuk menjadi sebuah tulisan dan itu bisa menjadi tugas untuk ujian tengah semester. Nah, selanjutnya yang pertemuan ke-9 adalah hak dan kewajiban suami istri, pengertian dasar hukum, hak suami, hak istri, hak bersama suami dan
istri serta perjanjian pernikahan atau perkawinan. Ini tema yang cukup menarik saya kira, karena tidak jarang kemudian dalam masyarakat kita, saudara-saudara sekalian, ada anggapan bahwa ya hak istri atau kewajiban istri itu ya di rumah. Nah, ini nanti disampaikan presentasinya oleh Clarissa Devi Ramadanti, Salsabila, Abatin Nafida, Yasinta Putri Abdillah. Kemudian ke-10, talak. Ya. Pengertian dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam hikmah dan akibat. Ini nanti disampaikan oleh Zahratun Nisa, Mustafa Haikal, Abdul Kudus, Ahmad Bagus, Mutmainun Billah. Kemudian yang ke-11, iddah dan rujuk, pengertian, dasar hukum, macam-macam, tujuan dan hikmah. Ini Aden, Afida, Afifat Wijayanti, Alfia Ayun Nurhayati. Yang ke-12, fasah, pengertian, dasar hukum, sebab-sebab terjadinya dan akibat hukum. Ini Alia, Anissa, Aktakila. Kemudian ke-13, nusus dan syikok. Ya. Yang akan dibahas di dalamnya adalah pengertian dasar hukum, sebab-sebab dan tahapan penyelesaian. Ini 3 orang, ya, beda dengan yang di atas. Ayu Ananda, Dimas Ahmad Masaid, dan R. Mukharik Fikri. Nah, yang ke-14 ini akan saya sampaikan sendiri tentang khulu, zihar, ilak, dan li'an. Yang ke-15, hadonah. Hadonah itu pengasuhan. Biasanya berkaitan dengan cara mengasuh anak, ya, pengertian dasar hukum, syarat-syarat masa hadonah dan upah hadonah. Ini disampaikan oleh Ilham, Fauzi, Nurul Arifin, dan Syaiful Anwar. Kemudian yang ke-16, ujian akhir semester. Sama dengan UTS. UTS juga sama, tentang fenomena yang terjadi di masyarakat, tidak berupa seperangkat pertanyaan yang harus dijawab, tetapi berupa tugas yang berkaitan dengan masalah perkawinan. Nah, jadi kalau UTS-nya itu berkaitan dengan masalah perkawinan yang sudah dibahas, ya, mulai dari nomor 2 sampai nomor 7, sedangkan yang UAS adalah masalah perkawinan yang berkaitan dengan tema nomor 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, selanjutnya saudara-saudara sekalian, tentang pengalaman belajar. 1, ini diperhatikan ya. Kuliah dilaksanakan secara offline, luring. Jadi online ini karena menghormati pemilu berdasarkan surat edaran rektor. Nanti setelah pemilu kita akan laksanakan kuliahnya itu secara luring, ya, secara luring di kelas. Jadi Anda presentasinya nanti di dalam kelas. Kemudian yang kedua, dosen melakukan absensi kehadiran kepada mahasiswa. Yang ketiga, mahasiswa mempresentasikan tema tertentu sesuai dengan urutan kelompok yang telah ditentukan. Keempat, mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan dengan terlebih dahulu dipersilakan dosen atau mahasiswa, ya. Ini yang kita lakukan di dalam kelas. Nah, selain tatap muka, pertemuan kita di kelas ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama adalah penugasan terstruktur berupa resume materi kuliah yang telah dipresentasikan dan didiskusikan oleh dosen dengan mahasiswa. Nanti dalam setiap akhir pertemuan, saya akan minta kepada sampean semua untuk memberikan catatan kesimpulan. Ya, dari ini dilakukan oleh masing-masing individu mahasiswa. Jadi secara individual dilakukan oleh masing-masing mahasiswa secara individual, untuk kemudian itu di-upload atau di-submit di Google Classroom.
ya di Google Classroom. Setiap kali pertemuan itu kira-kira antara 250 sampai 300 kata. Ya kayak abstrak di jurnal-jurnal atau artikel itu ya. Sekira-kira sebegitu. Nggak usah panjang-panjang. Yang penting ketika saya baca atau kita baca, kita bisa menangkap apa yang Anda pahami itu. Yang kedua adalah kegiatan mandiri, berupa membaca buku atau referensi tentang tema atau bahan kajian tertentu yang disepakati. Jadi saudara-saudara sekalian, sangat mungkin di dalam proses perkuliahan atau makalah yang disampaikan itu ada catatan-catatan yang perlu ditindaklanjuti untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada kita semua agar bisa memahami secara komprehensif, itu ya, bisa memahami secara komprehensif. Maka nanti akan kita berikan, bisa dari saya atau bisa dari Anda yang sudah punya artikel untuk bisa dibaca secara mandiri di kos-kosan atau di rumah masing-masing. Jadi pengalaman belajar itu tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri. Kemudian penilaian. Saudara-saudara sekalian, perlu diperhatikan ya tentang kehadiran. Anda datang di kelas itu berarti hadir 100%. Karena fisik Anda itu jelas ada di dalam kelas. Kemudian kalau Anda sakit, maka Anda dinilai 50% hadir. Tapi kalau izin, saudara-saudara sekalian, izin berarti dinilai 25%. Tanpa keterangan 0%. Total kehadiran kurang dari 75% di dalam absensi ketika akhir perkuliahan tidak mendapatkan nilai alias gugur. Kalaupun nilai di-upload, itu pun akan tertolak secara sistem. Ya, tolak secara sistem. Karena itu diperhatikan betul soal kehadiran ini. Nah, berkaitan dengan kehadiran saudara-saudara sekalian, saat kita laksanakan kuliah secara luring nanti, umpamanya jam 10.10 ya. Jam 10.10. Toleransi keterlambatan itu maksimal 10 menit. Ya, maksimal 10 menit. Lebih dari itu dianggap tidak masuk. Jadi tidak boleh ada yang melebihi dari jam 10.21. Kalau ada mahasiswa atau dari sampean yang datang terlambat pada jam 10.21 mau masuk kelas, silakan masuk kelas, tetapi tetap dianggap tidak masuk. Mau tidak masuk kelas, monggo. Ya, monggo. Tapi yang jelas bahwa saya akan menganggap tidak masuk. Kenapa ini harus saya lakukan? Agar kita tertib di dalam proses pembelajaran ini. Menjadi sangat tidak nyaman kalau kemudian pada proses perkuliahan ada keluar masuk mahasiswa. Ada yang terlambat. Lah kalau terlambatnya satu nggak masalah. Tapi kalau 10 orang itu sangat mengganggu. Dan ini tidak boleh terjadi. Berkaitan kehadiran ini, perlu juga diperhatikan bahwa saya hanya akan menganggap ketidakhadiran, baik itu izin maupun sakit, kalau ada suratnya. Jadi kalau ada suratnya akan saya masukkan absen. Kalau surat itu izin ya ditulis izin. Kalau suratnya itu sakit akan ditulis sakit. Jadi yang menjadi basis keterangan yang diakui itu adalah surat.
tidak boleh ada yang izin lewat chat WA, baik grup maupun pribadi. Tidak akan digunakan itu. Loh Pak, rumah saya kan jauh Pak. Nggak mungkin saya membuat surat izin tidak masuk. Saya sakit Pak, nggak mungkin saya ke kampus. Saudara-saudara sekalian, tanggung jawab kelas itu berada di tangan ketua kelas. Jika ada anak buahnya di kelas itu yang tidak masuk, diizinkan dengan cara membuat surat yang ditandatangani oleh ketua kelas. Jika memang tidak bisa membuat sendiri yang dititipkan. Kalau bisa membuat sendiri dan bisa dititipkan, silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak bisa dititipkan, silakan komunikasi dengan ketua kelas, biar ketua kelas yang membuatkan. Nah, itu dua hal yang penting dalam proses perkuliahan tentang kehadiran. Ya, satu diingat, keterlambatan maksimal 10 menit. Yang kedua, kalau tidak bisa masuk harus pakai surat. Jangan sampai kemudian di akhir perkuliahan, loh Pak, saya masuk. Saya cek, loh ini datanya kamu terlambat. Iya, tapi kan saya masuk. Tapi kan kamu terlambat. Ya akhirnya harus mengulang kuliah tahun selanjutnya. Kemudian di samping kehadiran tepat waktu itu ada penilaian keaktifan di dalam kelas. Ya. Keaktifan di dalam kelas. Jadi saudara-saudara sekalian, karena makalah dipresentasikan, maka tentu ada diskusi, ada tanya jawab. Setiap yang bertanya, yang kemudian ikut menjawab, jadi jawaban itu tidak mesti harus dari pemakalah, bisa dari semuanya yang hadir di situ untuk ikut membantu menjawab. Ya, bukan mutlak harus dari pemakalah atau pemateri atau yang presentasi, tapi dari semua yang hadir bisa ikut memberikan kontribusi jawaban terhadap pertanyaan yang muncul di dalam kelas. Nah, saudara-saudara sekalian, setiap yang merespon berupa pertanyaan atau jawab membantu memberikan jawaban, pasti akan diberikan poin atau nilai. Nah, dalam beberapa pengalaman mereka yang aktif di dalam kelas, itu nilainya sangat mungkin akan maksimal. Nilai A. Cuma bagi Anda yang bisa ikut kuliah 100%, sekali lagi, mulai dari awal sampai akhir itu tercatat, tidak pernah sekalipun izin dan 100% masuk dengan ketentuan ya ikut tugasnya 100%, ikut ujian, baik UTS maupun UAS, maka saya jamin paling tidak nilainya adalah amin. Nilainya amin. Andai bahkan jika sekalipun di dalam kelas kuliah teko, cuma di dalam kelas ternyata tidur, enggak apa-apa. Tidur pun dianggap masuk. Ya. Karena itu kehadiran Anda itu akan sangat saya hargai. Ya. Bagaimana Pak kalau saya rumah saya jauh Pak, berangkat saya jam sekian. Saudara-saudara sekalian, tidak ada argumentasi yang rasional, yang masuk akal, yang bisa diterima, kenapa orang itu terlambat. Rumah jauh, kuliah jam 10.10.
tapi berangkatnya jam 10. Loh, ya mesti terlambat. Coba kalau berangkat habis subuh, pasti nggak terlambat. Karena itu tidak diterima. Nah, saudara-saudara sekalian, selanjutnya akan saya sampaikan ini ya. Saya sampaikan apa namanya? Kelihatan ya sudah? Kelas di Google Classroom? Sudah, Pak. Ya. Iya Pak, kelihatan. Oke, jadi saudara-saudara sekalian, nanti tugas-tugas termasuk ujian akhir semester, ujian tengah semester diupload di sini ya. Diupload di sini. Ini untuk mempermudah secara administrasi proses perkuliahan kita. Nah, itu ada Meet. Jadi nanti kalau Anda sudah masuk grup, tinggal ngeklik di Meet ini, dapat dilihat oleh siswa. Itu artinya apa? Sangat mungkin saya lupa share, tetap nanti akan, ya kalaupun secara online bisa melakukan lewat gabung Meet itu, atau nanti saya share di grup. Tetapi kan kuliah kita luring ya. Nah, kode kelas ini nanti akan saya share di grup untuk Anda bisa menjadi bagian dari apa kelas hukum perkawinan Islam ini. Nah, yang perlu Anda perhatikan, saudara-saudara sekalian, untuk bisa menjadi bagian dari kelas Google Classroom ini, Anda harus menggunakan nama asli, nama sebagaimana dalam Sinau. Jika di dalam Sinau itu namanya tidak disingkat, ya jangan disingkat. Tapi kalau kemudian di dalam Sinau itu namanya singkatan, seperti M, titik itu ya tulis bagaimana Sinau itu, M titik. Tidak boleh ada nama samaran, tidak boleh ada nama-nama yang tidak sesuai dengan Sinau. Ya, harus sesuai. Karena itu, bagi yang menggunakan email lama, jika masih menggunakan nama-nama yang tidak lengkap sebagaimana Sinau, bisa diganti, atau dalam rangka proses perkuliahan ini Anda bisa membuat email baru, ya, email baru. Kayak di Google Meet ini banyak yang tidak menggunakan nama lengkap, ya, sehingga agak sulit untuk memonitor, menyesuaikan dengan nama-nama yang ada di presensi. Oleh karena itu nanti tidak boleh ada lagi seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, monggo. Untuk tugas yang dikumpulkan di Google Classroom itu berupa ditulis tangan atau pakai diketik, Pak? Boleh tulis tangan, tapi masuk ya era digital kok ditulis tangan. Baik, terima kasih, Pak.
Era digital kok ditulis tangan, ya diketik lah. Tapi walaupun enggak apa-apa lah kalau kepaksa ya. Kalau kepaksa. Jadi begini saudara-saudara sekalian, kita putuskan aja semuanya diketik biar enak. Nanti dimasukkan di Google Classroom itu biar enak, gampang secara administrasi lebih mudah. Jadi saya ulangi, setiap akhir pertemuan kita itu nanti akan bisa pakai HP ya, bisa pakai laptop ya, untuk menulis ringkasan ya, semacam ringkasan ya, summary di Google Classroom itu. Nanti kalau sudah ketemu di kelas, kita akan coba buka sama-sama, kita akan praktekkan. Selama ini dalam beberapa kelas yang lain itu juga ada yang tidak pakai, ada yang pakai. Cuma nampaknya untuk mengukur apakah sebuah proses pembelajaran itu sesuai dengan yang diharapkan apa tidak, itu salah satunya dengan menggunakan ringkasan di akhir itu. Dan itu lumayan terukur pengalaman saya. Mudah-mudahan nanti di kelas ini juga sama ya. Makanya tadi saya sampaikan umpamanya tentang muharamatun nisa itu ya, tentang mahram. Ketika dia menulis di Google Meet itu akan terpantau masih muhrim atau mahram. Oh, berarti anak ini nggak paham ini, masih salah kaprah. Jadi tidak boleh ada lagi nanti menulis orang yang haram dinikah itu dengan istilah muhrim. Sekali lagi, muhrim itu istilah orang yang sedang berikhram. Artinya orang yang haji atau umroh. Nah, masa mau salaman, mohon maaf, kita bukan muhrim. Lawang, bukan apa-apa. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, itu. Saya kira tema-tema pernikahan ini adalah tema-tema yang sangat menarik untuk dikaji ya. Apalagi saya yakin semua punya keinginan, punya harapan kelak suatu saat bisa menjadi orang-orang yang melangsungkan pernikahan, kecuali yang memang nggak payu ya, kecuali nggak payu. Oke, gitu ya, Habbatin. Nggih, Pak. Endi gambarmu iku dipateni kabeh iki, aku tok sing nongol. Iki jangan-jangan saya sendiri nih yang Dari tadi ini, ya. Lo kopiahan tapi kameramu baru muncul itu terus. Kirain nggak boleh, Pak. Sungkan, Pak, tadi, Pak. Enggak apa-apa ya, dibuka Oh, lah. nggih. Oh, berarti, Pak. Ini saya tadi pindah di kamar. Ini ada suara. Iya ini. Goib, Pak Nana, Pak. Goib. Kenapa? Goib. Takutnya kan goib. Bapak sehat ya? Ya. Oke, silakan kalau ada yang lain. Izin Pak, mau tanya. Imaduddin. Bukan kameramu sih. Di sini saya akan menjelaskan tema al-kafa'ah. Ya, bab. Nah, di dalam bab kafa'ah ini maksud kesepadanan status sosial atau dalam segi ekonomi pernikahan. Makanya bahasan pertanyaanmu itu akan kejawab kalau sampai nanti mendapatkan tugas dan membuat makalah. Apakah kafa'ah itu sekedar hanya status sosial atau masalah yang lain? Umpamanya kafa'ah itu apakah harus seagama? Karena sekarang umpamanya saudara-saudara sekalian mulai ada isu-isu tentang perkawinan itu mendorong agar membolehkan perkawinan beda agama. Salah satu putusan, kalau enggak salah PA mana?
PA Surabaya apa mana itu ya, yang memutuskan membolehkan nikah beda agama. Nah, itu kan tema yang menarik. Nanti kita bahas itu dalam kelas. Nah, sampai yang bahas nanti yang disebut kafa'ah itu apakah termasuk di dalamnya status sosial, status agama, termasuk harta, atau status umpamanya Gus itu seorang Gus, putranya Kiai itu harus menikah dengan Neng juga putranya Kiai. Gak bahaya, tak? Mboten, Pak. Oke. Ya, Pak. Nyala, lek Kiai oleh anak Kiai terus sing rabi anake gak Kiai sapa? Raffi, Pak. Kalau yang menikah yang disebut kufu itu yang kaya harus dengan yang kaya. Lah sing miskin lah tetap miskin terus. Nah, karena itu saudara-saudara itu dibahas. Sebenarnya di dalam agama itu atau di dalam Islam sendiri itu yang disebut kufu itu apa? Nah, itu nanti kamu bahas, Mat. Ya. Kamu bahas, kamu urai kalau bisa sedetail-detailnya. Ya. Saya suka hukum pernikahan itu karena memang selalu dinamis ya, selalu dinamis. Umpamanya saudara-saudara sekalian hari ini soal khitbah, soal lamaran. Soal lamaran itu terjadi perkembangan dinamika di era apa ini ya disebut ya, di era digital ya. Di era digital hari ini. Saya masih ingat dulu pada saat saya mengalami proses khitbah, itu tidak ada namanya resepsi khitbah. Sekarang itu banyak kok di tempat-tempat orang yang melaksanakan khitbah itu ada ini ada kuade. Ya, Backdrop, kepentingannya apa? Bisa iya benar ya? Backdrop. Iya, itu bisa kepentingannya apa? Bisa berfoto, diupload di media sosial. Berarti kan ada dinamika, ada perkembangan. Nah, pertanyaannya adalah, loh ini belum jadi suami istri kok wis lungguh jejer. Duduk bersama. Secara agama seperti apa? Nah, itu kan perlu dikaji. Tetapi bahwa secara sosial, budaya itu sudah mulai muncul itu, sudah mulai terbangun. Nampaknya kalau tidak ada walimah khitbah atau resepsi khitbah itu nampaknya kurang top ya, kurang top. Karena itu ya itu nanti mungkin termasuk bagian dari yang muncul dalam diskusi tentang khitbah ya. Dan banyak hal lah soal pernikahan sejenis itu ya, laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan. Itu sekarang kan tuntutan perkembangan zaman itu kan luar biasa isu-isu pernikahan. Soal perceraian umpamanya. Kalau sampean mau datang ke pengadilan agama, hampir tiap hari itu full banyak orang yang ngurus masalah mereka. Dan yang paling banyak masalah mereka yang sedang diurus itu perceraian. Kok terjadi banyak perceraian. Karena itu sambatan para hakim itu kekurangan hakim di pengadilan agama itu. Karena saking banyaknya masalah orang yang sedang mengurus perceraian. Nah itu menarik lah pokoknya tentang hukum pernikahan ini. Cuma memang hanya 2 SKS, mudah-mudahan nanti dalam proses perkuliahan itu bisa kita maksimalkan dan optimalkan. Oke, yang lain. Prakteknya nanti akan kita sama-sama di luring. Online ini capek, nggak bisa ngatek, ya, nggak bisa berdiri. Saya sejak jam 7.40, 7.40 pagi tadi sudah mulai ngajar. Habis kelas ini juga nanti akan ngajar. Karena itu, karena pertemuan pertama saya kira yang penting tahu dulu, habis ini akan saya share link untuk Google Classroom dan yang kedua akan kita share
kontrak kuliah yang berisi tentang tema dan nama-nama kelompok. Saya kira itu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tidak ada ya yang perlu disampaikan lagi. Raffi ada? Tidak ada, Raffi? Sampun, Pak. Sampun, oke. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, Pak Suwe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.